Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang usul fiqh yang di dalamnya ada kaedah-kaedah, dan pembicaraan hari ini adalah pembicaraan tentang qaidah as-salisah. Al-qaidatus salisatu, kaidah yang ketiga di dalam kitab Mabadi'ul Awwaliyah. Di dalam kaidah yang ketiga ini disebutkan ma yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wala yushtaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a darra. Sesuatu yang disyaratkan disampaikan atau menyampaikan secara jumlah dan tidak disyaratkan untuk menyatakan secara terperinci. Apabila dia salah dalam penentuan, dia menentukan kemudian salah, dharra, maka itu akan menjadi mudharat. Al-amsilah minha nawal iqtida'a bi Zaidin. Ada orang yang melakukan sholat atau melaksanakan sholat berjamaah dengan si Zaid. Dia berniat berjamaah dengan si Zaid. Fabana amron, ternyata di belak menjadi imam itu adalah si Umar. Lam yasihha iqtida'uhu, tidak sah mengikutinya. Li'annahu yang fil iqtida'a bi amrin, karena dia sudah menafikan atau tidak mengakui mengikuti si Umar. Wa bi niyatil iqtida' bi Zaidin, dengan niat mengikut si Zaid. Jadi ini terjadi kesalahan bahwa dia mengikut menentukan imamnya si Zaid, ternyata yang menjadi imam adalah Umar. Ya. Maka tidak sah sholatnya karena dia mengikut Umar. Ya. Karena dia sudah menafikan atau tidak mengikuti Umar di dalam sholatnya. Wa bi niyatil iqtida' bi Zaidin, karena dia niatnya mengikut si Zaid. Fakana muqtadiyan bi amrin wa bilan niyati, dengan tanpa niat. Wa fil jama'ati la yushtaratu ta'yinul imami, maka di dalam berjamaah itu tidak disyaratkan menentukan siapa imamnya. Wa innama yushtaratu fiha niyatul jama'ati la ghairu. Sungguhnya disyaratkan di dalam sholat berjamaah itu adalah niat berjamaah, tidak ada yang lain. Jadi seperti tadi contoh pertama di dalam kaidah yang ketiga. Yang kedua, minha nawas sholata ala bakrin fabana khalidan au ala rajulin fabana imra'atan au aksuhu lam tasihha. Ada seseorang niat sholat, ya, ini sholat jenazah. Niat sholat, ya, atas Bakar, seseorang namanya Bakrin. Maka ternyata yang ada di situ adalah Khalid. Yang meninggal itu adalah Khalid. Aw ala rajulin fabana imra'atan, atau ada laki-laki yang meninggal, ternyata yang meninggal itu adalah perempuan. Aw aksuhu, atau perempuan yang meninggal tapi niatnya adalah laki-laki untuk sholat jenazahnya. Lam tasihha, maka tidak sah. Wa fi sholatin la yushtaratu ta'yinul mayyiti wa takfi fiha niyatus sholati 'alal mayyiti faqat. Dalam sholat, ya, sholat jenazah itu tidak disyaratkan menentukan mayit siapa, apakah mayit Khalid atau mayitnya Bakar, ya, atau dia seorang laki atau seorang perempuan, tapi cukup niat sholat atas si mayit saja. Yang ketiga, minha man shalla ala mauta wa fi hadhihi sholati la yajibu ta'yinu adadihim falau i'taqaduhum 'asharatan fabanu aksara 'ada sholatu 'alal jami'i li'anna fihim man lam yusalli alaih wa huwa ghairu muayyanin.
Ada orang yang sholat, ya, sholat jenazah, ya. Kemudian di dalam sholat ini tidak menentukan bilangannya. Saya sholat jenazah berapa? 10 orang. Walau i'taqaduhum asyaratan fabanu aksar ada sholatu 'alal jami'. Ternyata yang meninggal itu lebih dari 10 orang. Maka di sini sholatnya apa? Menjadi batal. Li'anna fihi man lam yusalli 'alaihi wa huwa ghairu mu'ayyan. Pada mereka itu ada orang yang tidak disolatkan, maka itu tidak menjadi ketentuan. Artinya bahwa di dalam melaksanakan sholat, ya, atas orang yang meninggal dunia itu, kalau terjadi kesalahan dalam penentuan jumlah 10 misalnya, ternyata lebih dari 10 yang meninggal dunia itu, maka ada sholatu 'alal jami', harus semuanya mengulang sembahyangnya, sholat jenazahnya. Jadi cukup usolli ala haula'il amwat. Jadi saya jaku sholat atas semuanya. Jangan ditentukan yang meninggal itu 10, ternyata nanti lebih dari 10 yang meninggal dunia, maka sholat jenazahnya harus diulang. Yang berikutnya, minha la yustaratu ta'yinu adadi rakaat falau nawazuhra khamsan aw salasan lam yasihha. Dan juga contoh yang berikutnya, tidak disyaratkan menentukan bilangan rakaat di dalam sembahyang. Falau nawazuhra, maka jikalau dia berniat sholat zuhur 3, 5, khamsan aw salasan, usolli fardhu zuhri salasa rakaatin. Ternyata sebenarnya sholat zuhur itu adalah arba'a rakaatin, tapi dia salah, salasa rakaatin atau khamsa rakaatin. Maka ketika penentuan jumlah rakaatnya salah di dalam sholat zuhur tersebut, maka sholatnya tidak menjadi sah, harus diulang kembali. Yang terakhir di dalam kaidah as-salisah di dalam kitab Mabadi Awalih ini, ayyana zakata malihi al-ghaibi tanifan lam yujzihu 'anil hadiri. Ada seorang yang menentukan zakat hartanya yang gaib, ya. Kemudian ternyata zakat hartanya yang gaib itu hilang, tanifan, yang dianggap menjadi zakatnya itu hilang. Lam yujzihu 'anil hadir, tidak bisa mencukupi zakat yang ada, pembayaran zakat yang ada. Artinya bahwa ada seseorang yang menentukan zakat hartanya yang tidak ada di tempat itu, ternyata yang diniatkan menjadi zakat itu dia sudah rusak atau hilang, maka tidak bisa menjadi zakat bagi hartanya yang ada. Kenapa? Karena hartanya itu sudah hilang yang sudah diniatkan. Oh, ini saya mau ingin bayar zakat dengan uang yang ini, atau aset yang ini. Saya ingin bayarin zakat dengan yang barang yang ada. Ternyata barang itu sudah hilang atau dia rusak, maka tidak bisa dianggap menjadi zakat bagi barang-barangnya yang lain. Jadi harus jelas ada. Ya, sekali lagi bahwa ada seseorang yang sudah menentukan zakat hartanya dengan harta yang ada atau yang tidak ada, yang gaib, ya. Di depannya itu, ya, tahlifan, dia sudah rusak. Ya, hartanya sudah rusak yang diniatkan menjadi zakat. Lam yujzihu 'anil hadiri, tidak mencukupi untuk menjadi zakat yang ada. Jadi harus ada zakat tidak rusak, ya, nyata, dan itu akan menjadi zakat hartanya yang diniatkan. Nah, itu saja di dalam Al-Qaidatus Salisatu. Mudah-mudahan dalam pembahasan ma yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan wala yustaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a darra. Sesuatu yang disyaratkan, ya, untuk menyampaikan secara jumlah, dan tidak disyaratkan menyatakan atau menentukan, ya, secara tafsir apabila dia sudah
menentukan dan salah dalam penentuan dharrah, maka akan menjadi mudarat. Kita akan bertemu dalam pertemuan berikutnya dalam al-qaidatur rabi'atu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mu'minin wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.